Selamat datang di Rekam Podcast. Be a pioneer as Gen Z. Halo Sobat Rekam. Ngomong-ngomong, sebelum kita mulai, aku mau tanya nih, kalian pernah gak sih tiba-tiba kepikiran kenapa Sobat Rekam memilih jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan? Kayak, kenapa ya aku kok bisa masuk ke jurusan ini? Kenapa gak ke jurusan lain aja? Nah, di podcast kali ini, kita akan membahas all about RMK, dimulai dari cara masuk sampai cara keluar, di mana kita sebut sebagai dunia kerja. Penasaran gak sih? Penasaran dong tentunya. Bisa disimak episode kali ini ya. Halo semuanya, welcome back to Rekam Podcast, tempat di mana kita bisa sharing cerita, pengalaman, dan juga pengetahuan. Aku Alma, dan aku akan menjadi pemandu kalian pada podcast hari ini dengan tema All About RMK. Sebelum itu, gimana nih kabar dari Sobat Rekam? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sebelum kita masuk ke podcast, Sobat Rekam pasti salfok nih dengan kakak yang ada di sebelah aku ini. Kira-kira beliau ini siapa ya? Mungkin Sobat Rekam penasaran kan siapa? Kali ini aku ditemenin sama narasumber baru nih. Beliau merupakan alumni jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Beliau merupakan alumni yang memiliki beberapa capaian dan juga prestasi yang sangat luar biasa. Pasti Sobat Rekam sudah penasaran kan dengan kakak yang ada di sebelahku ini? Langsung saja kita sambut Kak Cynthia. Halo Sobat Rekam semuanya. Selamat datang Kak di Rekam Podcast kali ini. Ya. Gimana kabar dari Kak Cynthia? Alhamdulillah baik. Alma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk ke podcast, aku bisa membacakan CV dari Kakak Cynthia terlebih dahulu ya. Kak Cynthia mempunyai nama lengkap Cynthia Tiara Citra Maharani, bisa dipanggil Kak Cynthia atau Kak Cynthia ya Kak? Tuh. Beliau merupakan alumni Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang pada tahun 2018. Beliau mempunyai riwayat pekerjaan sebagai tenaga kependidikan di Poltekkes Kemenkes Semarang pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Kemudian, beliau merupakan bagian dari Kesmik dan pelaporan di RSUD Dr. Gondo Suwarno mulai dari tahun 2021 hingga saat ini. Kemudian beliau juga mempunyai riwayat organisasi nih. Dari tahun 2022 sampai 2023, beliau merupakan bagian dari DPC Pormiki Kabupaten Semarang sebagai Sidiklat. Kemudian pada tahun 2023 hingga tahun 2028 nanti, beliau sebagai DPD Pormiki Jawa Tengah sebagai sekretaris. Kak Cynthia, menurut informasi yang aku dapat nih, Kak Cynthia kan saat ini menjadi bagian dari Kesmik dan pelaporan di RSUD Dr. Gondo Suwarno. Pastinya kan kakak udah mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas seputar RMK. Kalau boleh tahu nih Kak, jurusan RMK itu apa sih? Dan nanti prospek kerja setelah lulus itu bagaimana? Oke. Jurusan RMK itu sendiri itu merupakan jurusan di mana kita mempelajari terkait dengan pengelolaan informasi data pasien. Dari jurusan Rekam Medis ini sendiri ada banyak yang kita pelajari, ada klasifikasi dan kodifikasi penyakit, ada manajemen rekam medis, ada statistik kesehatan, ada manajemen unit kerja, ada komunikasi, ada etika dan legal, ada manajemen data dan informasi kesehatan, terus kemudian juga ada kerahasiaan informasi pasien. Selain itu kita juga harus mengetahui ada 7 kompetensi rekam medis. Yang pertama yaitu terkait dengan profesionalisme luhur dan etika legal, di mana sebagai perekam medis itu kita harus profesional dalam bekerja. Terus kemudian selain itu ada yang kedua ada mawas diri dan pengembangan diri, di mana kita nanti sebagai PMIK itu harus terus berkembang, harus terus mengikuti berbagai pelatihan untuk pengembangan diri. Terus selanjutnya yaitu ada komunikasi efektif. Di sini ini fungsinya bahwa seorang PMIK harus bisa menggali informasi atau mungkin berkomunikasi nggak hanya dengan
satu bidang aja, tapi kita juga harus berkomunikasi dengan nakes-nakes yang lain. Kalau kita bekerja di rumah sakit, pasti ada dokter, ada perawat, dan ada PPA yang lain. Terus yang keempat, ada manajemen data dan informasi kesehatan, di mana kita harus bisa merancang struktur dan format isi data dari kesehatan tersebut. Terus selanjutnya, yang kelima, ada keterampilan, klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, masalah kesehatan, dan prosedur. Di mana kita harus mampu untuk menetapkan klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit. Seperti yang kita udah tahu bahwa prekamedis itu kita belajar terkait dengan ICD 9, ICD 10, dan ICD yang lain gitu. Terus yang keenam terkait dengan aplikasi statistik kesehatan, epidemiologi dasar dan biomedik, di mana kita harus belajar mengenai statistik yang nantinya itu berfungsi sebagai media pelaporan dan pengambilan keputusan ketika di rumah sakit. Yang ketujuh yaitu terkait dengan manajemen pelayanan RMIK, di mana sebagai prekamedis itu harus mampu dalam pelayanan pasien secara manual, secara hybrid, atau mungkin elektronik seperti yang kita sudah lihat sekarang ya, perkembangan rekamedis itu sudah menuju ke rekamedis elektronik gitu. Jadi kita harus memahami terkait dengan manajemen pelaksanaannya seperti apa kayak gitu. Untuk prospek kerjanya sendiri, kita sebagai prekamedis itu ada banyak ya, yang pasti kita bisa bekerja di rumah sakit, klinik atau puskesmas, atau mungkin fasienkes yang lainnya. Terus selain itu kita juga bisa bekerja di bidang pendidikan, terus kemudian juga bisa di bidang-bidang pengembangan IT atau mungkin peneliti kesehatan gitu. Mungkin itu. Jadi ada informasi atau pengetahuan baru nih dari Kak Sidia mengenai jurusan RMIK ya teman-teman. Mungkin dari Sobat Rekam ada yang belum tahu nih terkait tentang tadi ada apa saja sih kompetensi dari PMIK. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Kak Sindia. Mungkin dari Sobat Rekam nanti bisa tahu nih setelah dijelaskan oleh Kak Sindia. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, untuk ini mungkin bisa menjadi referensi untuk yang mempertimbangkan untuk masuk ke jurusan RMIK. Dulu waktu Kak Sindia masuk ke jurusan RMIK Poltekkes Kemenkes Semarang itu melalui jalur apa sih? Dan kira-kira apa tips dan triknya supaya bisa diterima di jurusan ini? Ya, dulu waktu masuk ke sini aku melalui jalur tes tertulis gitu. Seingat aku dulu itu ada berbagai jalur ya. Yang pertama ada jalur yang rapot, terus kemudian ada jalur tes tertulis dan ada jalur mandiri. Nah, aku di yang kedua, tes tertulis kayak gitu. Berarti kalau sekarang itu mungkin namanya si Mama ya, Iya. Kak? Atau zamannya Kak Cindy dulu namanya? Dulu sebutnya masih tes tertulis. Oh, tes belum Iya. ada si Mamanya Iya, ya? betul. Untuk saat ini sudah ada jalur PMDP itu yang menggunakan jalur rapot ya teman-teman. Kemudian ada si Mama yang mungkin dulu dilaksanakan atau dilakukan oleh Kak Cindy. Kemudian ada jalur si Mami atau mandirinya. Mungkin bisa dicoba nih tips dan trik dari teman-teman. Kalau dulu Kak Cindy kira-kira masih ingat gak ya nilainya dulu waktu tes tertulis? Sebenarnya udah agak lupa ya, dia agak lama banget nih kebetulan. Tapi yang pasti ketika tes tertulis itu yang harus kita persiapkan ya, terutama itu pasti terkait dengan dasar-dasar pelajaran dasar kayak matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan data tersebut itu sebagai bekal ketika dulu aku tes tertulis masuk ke Poltekkes Semarang kayak gitu. Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman, Sobat Rekam yang mempertimbangkan nih buat mau masuk ke jurusan RMIK. Bisa dipersiapkan buat dasar-dasar seperti tadi yang sudah disebutkan Kak Cindy, seperti matematika, mungkin bahasa Inggris ya Kak. Kemudian untuk selanjutnya nih Kak, aku mau tanya, menurut Kakak gimana sih tips supaya sukses selama menjalani kuliah sebagai mahasiswa di jurusan RMIK, mulai dari pembelajarannya sampai merealisasikannya itu nanti ke dalam dunia kerja itu seperti apa? Ya, dulu ketika kita sebagai mahasiswa ya, yang pasti kita tuh harus punya tujuan dan motivasi. Kenapa kita berkuliah di rekamedis ini? Terus kemudian apa sih goals kita ke depannya? Apakah kita ingin bekerja atau seperti apa? Atau mungkin nanti setelah lulus kita pengen berkuliah lagi. Nah itu kita harus menentukan dulu nih goalsnya. Terus kita juga harus meningkatkan motivasi di dalam diri dulu.
Terus kemudian kita juga harus disiplin nggak hanya dari perkuliahan aja, tapi juga ketika kita PKL atau kita ada kegiatan-kegiatan di luar kampus, kita juga tetap harus disiplin. Terus kemudian harus berkuliah secara aktif gitu. Biasanya kalau kita pertama perkuliahan itu kan pasti ada kontrak kerja ya. Nah itu kan biasanya dosen kan menyebutkan kontrak kerja penilaiannya dari absensi, terus kemudian dari ujian, dari tugas. Nah kita harus secara aktif dalam berkuliah, terus kemudian kita juga harus nggak cuman di pembelajaran aja, tapi kita juga harus aktif di organisasi mungkin, atau mungkin ada kesenangan dari adik-adik semua, atau ada minat-minat lain selain di organisasi, misalnya seperti mengikuti penelitian ilmiah, atau mungkin aktif di organisasi-organisasi di luar kampus, kayak gitu, untuk meningkatkan soft skill di dalam diri, kayak gitu. Berarti yang pertama itu menentukan goals terlebih dahulu ya Kak, kemudian mengikutinya dengan cara disiplin, kemudian bisa aktif ke dalam organisasi ataupun unit kegiatan mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing individu. Kemudian buat gimana sih Kak persiapan dalam memasuki dunia kerja setelah lulus dari jurusan RMIK? Kan waktu PKL itu kitanya pasti kan belajar banyak nih, apa yang perlu kita fokuskan dan perlu kita gali saat PKL, dan apabila membutuhkan sertif, itu sertif apa yang perlu dipersiapkan? Ya, ketika kita berkuliah ya, terutama di PKL itu yang harus kita tingkatkan yang pertama adalah pengetahuan-pengetahuan yang ada di lapangan gitu. Mungkin ada beberapa pengetahuan di lapangan yang kita biasanya hanya tahu teorinya aja. Nah, itu kita bisa mengembangkan ketika di PKL. Nah, PKL itu juga sebagai ajang untuk meningkatkan networking. Jadi kita bisa mengetahui, kita bisa kenalan dengan mungkin petugas-petugas yang ada di rumah sakit atau di klinik atau mungkin di fasilitas yang lain. Nantinya dari hal-hal tersebut itu bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Terus kemudian perlu juga kita selama berkuliah itu aktif dalam misalnya mengikuti seminar atau pelatihan. Itu sebagai media untuk kita peningkatan keterampilan atau ilmu pengetahuan kita kayak gitu. Ketika di dunia perkuliahan kan mungkin secara teori-teori saja. Nah, pelatihan-pelatihan atau seminar ini tuh bisa dipakai sebagai bahan untuk semakin meningkatkan pemahaman kita terkait dengan rekam medis kayak gitu. Berarti waktu praktik kerja lapangan itu penting banget ya Kak buat membangun networking di dalam lingkungan yang baru untuk nantinya berpengaruh juga dalam setelah lulus dari jurusan RMIK. Betul. Mungkin Sobat Rekam bisa mengikuti tips nih dari Kak Cindy buat sering-sering mengikuti webinar atau seminar yang nantinya bisa membantu kita dalam upgrade ilmu yang nantinya bisa bermanfaat di dunia kerja. Kemudian menurut Kak Cindy sendiri nih, tips supaya cepat mendapatkan kerja yang notabene kakak itu sebagai lulusan RMIK itu seperti apa? Sebagai lulusan yang pasti kita harus berani mencoba ya. Berani mencoba itu dalam artian bahwa setiap ada kesempatan kita bisa coba untuk mendaftar pekerjaan tersebut. Kita juga bisa melalui berbagai kesempatan ya. Biasanya mungkin ada job fair atau mungkin ada informasi lowongan pekerjaan dari media sosial, mungkin bisa dicoba dari situ. Terus kemudian kita juga bisa melalui networking tadi ya. Mungkin kan kita kenal dengan petugas-petugas yang ada di rumah sakit atau mungkin kenal dengan alumni. Melalui dari situ kita bisa berkomunikasi. Ada nggak sih info-info terkait dengan lowongan pekerjaan? Terus selain itu juga yang pasti sebagai tenaga kesehatan kan juga ada nih bisa jadi PNS atau P3K seperti itu. Nah, itu penting banget buat kita mempersiapkan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen itu seperti ijazah, STR, dan kelengkapan-kelengkapan yang lain itu harus lengkap. Terus kemudian juga jangan sampai bahwa kelengkapan-kelengkapan tersebut itu tidak ada kayak gitu ya. Misalnya kan mungkin ketika menyiapkan STR itu perlu yang namanya ujian kompetensi dan lain-lain. Nah itu ketika berkuliah itu penting banget diusahakan jangan sampai tidak lolos ujian kompetensi karena STR itu nanti akan sangat penting ketika kita bekerja
sebagai pereka medis di sini ya, di Indonesia ini ya gitu. Berarti tadi ya waktu PKL itu networking itu sangat dibutuhkan. Jadi Sobat Rekam itu bisa membangun networking pada saat praktik kerja lapangan itu sangat penting buat nantinya bisa mencari kerja, kemudian bisa mengasah skill dengan mungkin bisa ikut latihan, Pelatihan. ya pelatihan untuk nantinya bisa mengikuti uji kompetensi ya Kak. Kemudian kalau nanti kita sudah menjadi seorang PMIK atau sudah bekerja di rumah sakit, hal apa yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan sebagai seorang PMIK, Kak? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Rekam yang mungkin penasaran nih. Yang pasti ketika kita lulus pasti kan kita ada namanya sumpah profesi. Nah, di sumpah profesi itu ada hal-hal yang wajib kita lakukan, yaitu kita harus menjaga etika, terus kemudian kita harus meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan, terus kemudian kita juga harus menjaga kerahasiaan pasien. Nah, itu tuh harus kita lakukan dan kita pegang teguh selama kita bekerja. Yang pasti yang tidak boleh dilakukan ya tadi, karena kita sebagai pereka medis itu punya akses terhadap data-data pasien yang ada di rumah sakit atau mungkin di Fasienkes, tentu saja kita tidak boleh menyebarkan data pasien tersebut. Entah itu terhadap teman-teman dekat, atau mungkin keluarga dekat, atau mungkin entah siapapun ada yang menanyakan terkait dengan data-data pasien, itu kita tidak boleh untuk menyebarkan data tersebut, kayak gitu. Nah, Sobat Rekam atau mahasiswa jurusan RMK kan pasti sudah familiar nih kalau profesi kita itu nantinya itu bertugas sebagai penjaga data privasi pasien ya Kak. Mungkin bisa disimak tadi pembahasan dari Kak Cynthia mengenai apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dan supaya menjadi bekal kita nantinya saat lulus dari jurusan RMK. Kemudian nih Kak, setelah dari pertanyaan yang udah aku tanyakan ke Kak Cindy, kira-kira tren masa depan yang perlu kita terapkan, terutama sebagai mahasiswa jurusan RMIK itu kira-kira seperti apa? Mengingat sekarang itu kan teknologi informasi itu semakin berkembang pesat nih Kak. Nah, terutama yang sekarang ya, kita di era bahwa semua rumah sakit itu wajib melakukan reka medis elektronik. Nah, tren tersebut itu sekarang sangat hits banget. Terus kemudian selain reka medis elektronik juga berkembang ke Satu Sehat, di mana Satu Sehat itu nanti setiap sistem di rumah sakit itu akan interoperabilitas atau sistemnya akan terintegrasi antara satu vaskes dengan vaskes yang lainnya. Nah, sebagai pereka medis kita harus melek teknologi dan kemudian kita juga harus mengikuti perkembangan bahwa reka medis yang ada di rumah sakit itu sekarang sudah mulai berkembang melalui teknologi, sistemnya juga baru, terus mungkin alur-alur pelayanan yang ada di rumah sakit itu juga semakin baru, tidak sama ketika antara manual terus kemudian pindah ke elektronik seperti itu. Berarti percuma ya Kak kalau misalnya seorang mahasiswa RMIK kalau nggak melek teknologi itu kayaknya percuma ya Kak kalau misalnya sudah belajar mengenai RMIK tapi tidak melek teknologi itu rasanya percuma ya Kak. Mungkin dari Sobat Rekam bisa nih disimak dari Kak Cindy bahwa kita sebagai mahasiswa RMIK itu perlu adanya melek teknologi karena semakin berkembangnya zaman atau semakin berkembangnya teknologi, pasti profesi kita juga menuntut untuk kita untuk selalu terus upgrade mengenai ilmu tentang reka medis. Kemudian sebelum podcast ini berakhir, mungkin dari kakak bisa memberikan closing statement atau pesan nih buat Sobat Rekam yang sedang menonton episode kali ini. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk datang ke podcast ini. Semoga ilmu yang tadi kita sharing-sharing itu bisa bermanfaat. Terus kemudian untuk adik-adik semuanya tetap semangat dalam menjalani perkuliahan. Terus nanti ke depannya juga ketika mencari pekerjaan tetap semangat di dalam dunia bekerja. Nanti kita bisa jadi teman sejawat. Terus kita bisa sharing-sharing juga terkait dengan ketika kita jadi teman sejawat bisa sharing-sharing terkait dengan ilmu-ilmu apa aja nih yang sedang berkembang kayak gitu. Terus untuk adik-adik mahasiswa juga kita di sini alumni juga ada namanya IKRMIK atau Ikatan Mahasiswa RMIK, di mana kita sangat terbuka juga untuk adik-adik semua bahwa
Kalau kalian butuh sharing-sharing terkait dengan pengalaman-pengalaman bekerja dan lain-lain, bisa banget kita sharing-sharing, terus kita bisa saling tanya-tanya terkait dengan perkembangan rekam medis yang ada di sekarang ya, di dunia ini sekarang kayak gitu. Dari obrolan dengan Kak Cindy, dapat disimpulkan bahwa jurusan RMIK merupakan jurusan yang berfokus pada data pasien dengan banyaknya peluang kerja. Untuk masuk jurusan ini, penting untuk kuasai pelajaran dasar. Selama kuliah, penting juga untuk mempunyai tujuan, disiplin, aktif, dan terus upgrade diri. Persiapan kerja bisa dimulai dari PKL, membangun networking, dan ikut pelatihan. Supaya cepat dapat kerja, kita juga harus berani mencoba apapun kesempatan yang ada. Kemudian bisa menyiapkan dokumen dan mengikuti ujian kompetensi atau bisa disebut UKOM. Sebagai PMIK, kita juga harus menjaga etika dan rahasia pasien, serta siap menghadapi tren digital seperti rekam medis elektronik dan juga satu sehat. Nah, itu tadi beberapa insight mengenai sukses di dunia RMIK. Ingat bahwa RMIK memberikan keunikan tersendiri karena menggabungkan multiple skills yang sangat dibutuhkan di era digital ini. Aku berharap pembahasan kita kali ini memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi Sobat Rekam. Terima kasih kepada Kak Cynthia karena berkenan hadir di Rekam Podcast hari ini dan memberikan banyak insight-insight positif yang dapat ditiru oleh Sobat Rekam yang menonton episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan podcast ini ke teman-teman yang sedang menjalani kuliah, jurusan RMIK, atau sedang mempertimbangkan untuk masuk jurusan ini. Dan jangan lupa untuk terus pantau akun sosial media Hima RMIK Semarang untuk episode selanjutnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Aku Alma, pamit undur diri. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.